dan fungsi sel, yaitu ada 4 bagiannya. Yang pertama, pengertian sel. Kedua, pembagian jenis-jenis sel. Yang ketiga, struktur dan fungsi organel sel. Yang keempat, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sel. Yang pertama, pengertian sel. Sel berasal dari kata cella, yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel itu bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Yang kedua yaitu adalah pembagian jenis sel. Jenis-jenis sel yaitu ada 2. Yang pertama, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sedangkan sel prokaryotik, prokaryota umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang berkonsentrasi pada nukleus. Prokaryota seringkali juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut dengan plasmid yang juga berstruktur DNA lingkar. Prokaryota juga memiliki sejumlah protein struktural yang disebut sitoskeleton yang pada mulanya dianggap hanya pada eukaryota. Protein skeleton tersebut meregulasi dari pembelahan sel dan berperan menentukan bentuk sel. Sedangkan sel eukaryotik tidak seperti prokaryotik. Sel eukaryota yaitu berasal dari bahasa Yunani eu sebenarnya dan karyon, memiliki nukleus. Diameter sel eukaryota biasanya 10 hingga 100 nm. Sitoplasma eukaryota adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Selain nukleus, jumlah organel selain dimiliki hampir semua sel eukaryota, yaitu mitokondria, retikulum, endoplasma, badan Golgi, protosisom, lisosom. Bagian ketiga yaitu adalah struktur dan fungsi organel sel. Struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama, inti sel, yaitu berfungsi sebagai pengatur dan mengendali semua aktivitas sel. Yang kedua, mitokondria. Ini berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernafasan sel. Lisosom berfungsi sebagai untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Badan Golgi berfungsi sebagai untuk pengeluaran zat dan mat sel. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Dinding sel berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel tumbuhan. Plastida berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbonhidrat, dan penetralan atau detoksikasi racun, transportasi sel dan sintesa protein. Vakuola berfungsi membantu sel untuk tumbuh, membesar, dan menyimpan bahan-bahan penting dan produksi sisa metabolisme sel. Yaitu adalah bagian keempat, yaitu ayat yang menjelaskan yang berkaitan dengan sel. Yaitu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskannya, yaitu ada 4 ayat. Salah satunya yaitu surah Yunus ayat 61, surah Yasin ayat 36, dan surah An-Nahl ayat 8, dan surat Saba ayat 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.